Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa tabung pemadam kebakaran. Ini selalu kita lihat di mana-mana, di rumah-rumah, di gedung-gedung, di fasilitas-fasilitas umum. Kalau terjadi emergensi kebakaran, kita semua langsung ambil, semprot, dan semuanya mati. Bukan orangnya, mati apinya. Saudara-saudari yang terkasih, kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak pernah membaca manual penggunaan atau tidak pernah diberi training, diberi instruksi oleh guru, tutor yang selalu menerangkan tentang cara penggunaan, fungsi, dan kehati-hatian, maka kita pun kadang-kadang memble kalau terjadi kebakaran. Harus berbuat apa kita tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, maka seorang tutor, instruktor, guru itu perannya penting untuk membuka wawasan bagi orang yang diberi informasi, yang dibimbing, yang diajar. Maka sering ada peribahasa karena pengaruh guru ini sangat besar terhadap murid. Pengaruh instruktur sangat besar terhadap yang diberi instruksi. Ada peribahasa apa? Guru kencing berdiri? Oh bukan, guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya karena murid belajar lebih cepat ya. Itu hanya bercanda. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Murid itu belajar lebih cepat dari gurunya, dan itu sangat sering terjadi di zaman modern ini, di mana anak-anak sudah belajar HP lebih maju, belajar dunia sosial atau gadget-gadget lebih advance daripada orang-orang tua dan pengajar-pengajar mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang memberi warning kepada pendengarnya, kepada banyak orang, mengatakan, "Jangan kamu sangka aku datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan, karena aku datang untuk menggenapinya. Maka tidak saya izinkan orang mengotak-atik mengurangi Taurat itu sendiri." Yesus mengatakan, kalau kamu mengajarkan kepada orang kecil atau orang-orang yang kamu ajar tentang Taurat, dan kamu mengurangi satu titik saja, satu iota saja, maka kamu akan mendapatkan posisi terendah di dalam kerajaan Allah. Kamu tidak terberkati. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari sini Yesus ingin menekankan bahwa Taurat tidak diubah, Taurat tidak diganti, tidak disempurnakan, tetapi digenapi oleh Yesus sendiri. Kira-kira kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Mungkin karena Injil Matius adalah Injil yang ditulis oleh Matius atau penulis Matius dan kemudian ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Maka di situ dikatakan Taurat menjadi hal yang dihormati, menjadi sakral. Tidak mungkin orang mengajarkan kepada orang Kristen Yahudi dengan menyingkirkan apa yang menjadi hal yang mereka hormati, yaitu Taurat sendiri. Injil Matius diperkirakan ditulis oleh penulisnya untuk orang-orang Kristen Yahudi. Maka pintu masuknya harus memuji apa yang dihormati oleh orang Yahudi, yaitu Taurat. Maka Yesus mengatakan bahwa Taurat harus digenapi, harus dipertahankan, harus dihormati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius ini kebanyakan ditulis dengan mengandaikan budaya-budaya Yahudi, lain dengan Injil Markus yang sering memberi keterangan, atau Lukas memberi keterangan bahwa orang Yahudi biasanya punya tradisi bla 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 bla, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sebelum masuk rumah, dan seterusnya. Itu pertanda bahwa
tulisan itu, Injil itu ditujukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Matius tidak menulis itu, maka diperkirakan Matius menulis suratnya atau Injilnya ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tidak butuh penjelasan tentang tradisi Yahudi, termasuk memuji-muji Taurat sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat seperti itu, berarti Yesus menghormati budaya orang Yahudi karena ingin mengambil hati orang Yahudi dengan ajaran-ajarannya. Maka Yesus pun mewarning, memberi peringatan kepada mereka yang bertugas mengajar dan mengajarkan Taurat secara keliru, berarti menyesatkan. Nah, itu mengajarkan secara salah. Berbicara tentang pendidikan, ada dua macam makna pendidikan. Pendidikan dalam arti pelajaran sekolah, tapi juga pendidikan dalam arti tentang kehidupan. Nah, yang kedua tentang kehidupan, saya punya pengalaman bahwa ternyata pendidikan untuk kehidupan akan sangat berarti dalam masa depan kita dan bisa ditanamkan secara mendalam dengan pengalaman, evaluasi, dan itu akhirnya kita akan menemukan apa makna yang bisa mengembangkan kita dalam nilai-nilai kebaikan. Kalau dalam istilah kami dulu ketika saya masih dalam taraf-taraf awal belajar tentang kerohanian, itu ada istilah experiencias y probationes. Experiencias itu adalah experience, pengalaman, mengalami, kerja, pokoknya fisik dan juga pikiran. Y probationes sebagai percobaan, sebagai probasi, sebagai tes bagi hidup kita. Kita ngalami, kemudian kita mencoba refleksi hidup. Kita ngalami, kita mencoba membuat refleksi. Dan nanti kita bisa melihat sejauh mana kemajuan kehidupan kita, semangat kita, kerohanian kita di dalam setiap tes-tes itu, probasi-probasi itu. Dulu saya bekerja di beberapa pabrik 1 bulan atau 1,5 bulan. Kemudian bekerja dengan makan dari gaji di situ, dengan mengalami susahnya mencari uang sebagai kuli, sebagai tukang las. Dulu saya pernah kerja di Bogor, pabrik Bostinko, itu besi baja, membuat filing kabinet, pintu-pintu besi baja di Jalan Proklamasi, saya ingat. Dan di situ saya harus tinggal di Cibinong. Maka setiap pagi naik bis dan nanti kejar-kejaran supaya tidak telat masuk ke pabrik. Dan nanti pulangnya jalan kaki lewat pasar untuk mendapatkan bis yang menuju Cibinong. Dan itu nanti belanja untuk makan sampai di rumah, masak, dan kemudian nanti sore dimakan rame-rame. Karena ada 4 frater, yang 2 frater itu bekerja sama di tempat yang sama, Bostinko. 2 frater bekerja di pabrik keramik di Citerep. Jadi Cibinong adalah tengah-tengahnya di mana kami harus tinggal bersama membangun komunitas. Pelan-pelan saya merasakan bagaimana memang susah mencari uang untuk hidup. Maka sekarang saya mempunyai kesadaran kalau lampu-lampu nyala tidak berguna, pasti saya matikan. Kalau ada keran-keran air yang sudah luber-luber, pasti saya matikan. Nanti kalau sudah berkurang, di-on-kan keran air tetapi kecil, supaya kalau luber-luber tidak langsung habis banyak. Merasakan mencari uang susah, merasakan orang banyak butuh penghematan untuk bisa mencukupi kebutuhan. Maka dengan kerja di pabrik, dengan harus bekerja keras untuk mendapatkan uang,
untuk makan, untuk membayar kos, untuk membayar listrik. Di situ saya mulai dari pengalaman itu belajar bahwa ini waktunya kemiskinan, menghemat air, menghemat listrik, menghemat apapun. Karena kalau kita harus beli, harus mengeluarkan uang, maka di situ kita akan susah mencarinya. Kalau tidak pernah merasakan susahnya nyari uang, maka kadang-kadang tidak ada kesadaran untuk mengatur listrik, mengatur air, mengatur belanja, sehingga orang dengan sembarangan kemudian membelanjakan uangnya karena mendapat dengan gampang tanpa kerja keras. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita para pengajar mengajarkan tidak hanya pelajaran di sekolah, tetapi pelajaran tentang hidup, tentang mengatur diri sendiri, mengatur suatu kelompok, mengatur organisasi, mengatur keluarga sendiri. Dan akhirnya apa? Nama Tuhan dimuliakan dalam diri kita yang sudah bisa memanage diri sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.